Bismillahirrahmanirrahim la yamut. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang hidup batinnya dengan menyebut nama Allah, yang hidup jiwanya mengenang nikmat-nikmat Allah, yang hidup ruhnya dengan ma'rifatullah. Hidup di dunia ini Nabi sebutkan dengan niyam. An-nasu niyam. Manusia itu tidur. Idza matu intabahu. Jika mereka mati, barulah mereka sadar. Maka teman-teman, semua kita lagi tidur. Kita sedang di bawah mimpi. Maka Nabi menyebut para pemimpi di dunia ini yang ingin kaya, bangun rumah untuk anak-anaknya. Anaknya dewasa, semuanya pun nikah. Dan mereka kemudian meninggalkan orang tuanya. Buat rumah sendiri. Tinggallah rumah yang besar, kesepian berdua. Kita bermimpi. Kita bermimpi, nanti kita tua, akan banyak yang mengelilingi. Kita bahagia, kita melihat semuanya bersenda gurau. Tidak, teman-teman. An-nasu niyam. Orang-orang itu tertidur, sedang bermimpi panjang. Pemimpi ini ada yang masih kecil, ada yang sudah remaja, ada yang sudah dewasa, bahkan ada yang sudah kemakan usia. Tapi masih menjadi pemimpi, belum sadar bahwa ada kehidupan kesadaran setelah ini. Iza matu intabahu. Jika mereka sakarat, jika mereka mati, barulah mereka sadar. Maka teman-teman, kehidupan setelah ini, itu ibarat orang ketika tertidur, lalu lagi asik bermimpi, lalu dia bangun. Lagi asik ingin memakan buah yang sangat lezat, ingin menyentuh pasangan yang indah dalam mimpinya, tiba-tiba ada suara keras yang membangunkan dia dan bertanya, Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Lamanya bukan main pertanyaan ini. Maka teman-teman, hadis-hadis yang sahih menyebutkan semua bahwa kehidupan setelah mati itu kehidupan yang real. Di sana, kehidupan itu sangat nyata, lebih nyata daripada kehidupan yang di sini. Siapa yang mengabarkannya? Baginda Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada kita. Sekarang para nabi, para aulia, mereka lagi hidup, menikmati hidupnya di sana. Tapi para aulia di sana, mereka pun masih berubudiah. Para anbiya pun masih berubudiah. Masih ingatkah kita dengan hadis Sayyidina Musa, yusolli fi qabrih. Dia sholat di dalam kuburnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Untuk apa Nabi Musa sholat? Apakah dia sedang mencari pahala? Kenapa dia sholat sendiri? Kenapa dia tidak sholat di masjid sehingga dapat 27 rakaat? Kenapa dia sholat sendiri di kuburnya? Apakah Nabi Musa tidak tahu hadis mengenai keutamaan sholat jamaah itu 27 derajat? Bukan, teman-teman. Ibadahnya orang-orang yang sudah pindah alam adalah ibadah ingin mengenal yang ditanyakan ketika dia pertama kali masuk ke alam kubur. Para nabi, para aulia, syuhada tidak ditanya dalam kuburnya. Yang ditanya cuma mukmin biasa dan yang terindikasi munafik. Semoga kita terbebas daripada kemunafikan. Disebutkan dalam hadis Imam Tawus, diriwayatkan oleh Imam Qudai, bahwa orang mukmin dan munafik ditanya 7 hari dan 40 hari. Mukmin 7 hari, jika ada indikasi munafik 40 hari. Jika ada kemunafikan dalam diri saya akan ditanya 40 hari. Jika saya seorang mukmin yang bersih, saya ditanya 7 hari. Jika saya seorang syahid, seorang wali, saya tidak ditanya. Kenapa? Karena dia orang-orang pentingnya Allah. Saya beri sebuah ibarat. Kita ketika hendak pergi ke luar negeri, masuk ke ruang yang di sana kita ditanya berkas-berkas kita, identitas kita. Imigrasi namanya. Imigrasi barzakh. Lebih berat dan lebih lama daripada imigrasi yang dulu mungkin teman-teman pernah tertahan di satu negara. Bahkan mungkin pernah dideportasi, dipulangkan kembali. Bagaimana mungkin kita dipulangkan lagi dari alam barzakh? Yang ada kita disiksa. Siksaannya adalah ketika tidak mampu menjawab. Menunggunya bukan main lamanya. Teman-teman yang melakukan Allah. Maka kehidupan di sana adalah kehidupan ma'rifatullah. Inilah yang dikatakan dalam hadis tadi. Ketika orang masuk ke dalam kubur, tidak ditanya, kamu sholat berapa? Kamu udah zikir berapa? Kamu udah khatam berapa? Yang ditanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu?
Man di situ adalah pertanyaan ma'rifatullah, mengenal Allah. Inilah kehidupan yang kita cari. Mari kenal Allah di bumi ini ketika ruh masih di badan. Ketika ruh nanti sudah berpisah dari badan, tubuh ini mati, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs jiwa pasti mati. Ruh tidak pernah mati. Meninggalnya jiwa, berpisahnya sang jiwa daripada badan yang hina, badan kembali ke tanah. Jiwa masuk ke alam barzah. Ruh, jika dia wali Allah, dia dipanggil di sisi Allah inda rabbihim. Jika tidak, dia harus mencari lagi, dan pencariannya lebih susah daripada di alam ini. Mari kunjungi ahli ma'rifatullah. Mari berguru kepada ahli zikrullah. Mari cari orang yang bersanad kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup yang hakiki, hidup bersama Allah yang maha hidup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.